Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi sorotan sepanjang Juni-Juli 2026. Merespons kondisi tersebut, pemerintah pada 26 Juni 2026 membentuk Satgas Mitigasi PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Namun di tengah tekanan yang masih dihadapi dunia industri, kalangan pengusaha mempertanyakan efektivitas Satgas tersebut. Apa alasannya? Dan apa saja tantangan Satgas Mitigasi PHK yang baru berjalan sekitar 2 pekan? Kita bahas. Untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK, oleh karena dianggap kita dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait. Nah, namun secara formal kami mohon waktu karena masih akan kita sempurnakan, karena kita juga ingin mengajak bergabung teman-teman di Des Ketenagakerjaan yang sudah ada di kepolisian, supaya ini bisa kita satukan, semua kita bekerja bersama-sama untuk melakukan tentu melakukan monitoring dan kemudian bersama-sama ya saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani, Selasa 7 Juli 2026 menilai pembentukan Satgas Mitigasi PHK merupakan langkah positif karena menunjukkan persoalan PHK telah menjadi agenda lintas sektor, bukan semata stakeholder ketenagakerjaan. Namun, Satgas Mitigasi PHK harus melibatkan dunia usaha, karena perusahaan paling memahami kondisi di lapangan, mulai dari penyebab efisiensi, penundaan ekspansi, hingga keputusan melakukan PHK. Oleh karena itu, mitigasi PHK tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif atau mediasi setelah persoalan terjadi. APindo juga menilai Satgas akan lebih efektif jika mampu memetakan sektor-sektor yang paling rentan dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Prioritas perhatian antara lain industri manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik, dan keramik, serta sektor yang bergantung pada bahan baku impor maupun pasar ekspor. Peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEMFEB UI, Teguh Dartanto menilai pemerintah perlu memprioritaskan persoalan PHK dan mendengarkan masukan dari dunia usaha. Menurut dia, persoalan sebesar ini tidak bisa dilihat hanya dari perspektif pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut, peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Yusuf Randy Manilet menyebut, meskipun jumlah PHK secara kumulatif hingga Mei 2026 masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, laju kenaikannya semakin cepat. Sejumlah lembaga ekonomi dan Konfederasi Serikat Pekerja juga memperkirakan gelombang PHK akan berlanjut hingga paruh kedua 2026, terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani mendesak Satgas Mitigasi PHK segera diaktifkan. Menurut dia, potensi PHK di berbagai daerah dan sektor industri masih cukup besar sehingga memerlukan langkah cepat, konkret, dan komprehensif. Sahabat Kompas, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi langkah awal yang patut diapresiasi. Namun tugas pemerintah sesungguhnya bukan sekadar memastikan Satgas mampu membaca persoalan di lapangan dan meresponsnya dengan cepat. Lebih dari itu adalah mencegah supaya gelombang PHK tidak semakin membesar dengan memperbaiki iklim usaha dan mempersiapkan bantalan ekonomi supaya lebih tepat sasaran.